Bismillahirrahmanirrahim. Solihah, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Baik, kita akan mengenal berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini Ustazah punya kalimat motivasi. Ilmu tanpa budi adalah kerapuhan jiwa. Jadi yang berilmu harus mempunyai budi atau akhlak, ya nak ya. Ustazah akan mengenalkan dulu untuk bentuk-bentuk pecahan ya. Bentuk biasa, ada pecahan biasa 2/6, ada pecahan campuran juga. 7/3 itu adalah pecahan biasa, sama dengan 1/3 itu pecahan campuran. Pecahan desimal 0,3 dan persen atau 25/100 sama dengan 25%. Pertama, kita akan bahas untuk pecahan biasa. Pecahan biasa itu merupakan pecahan biasa ini ada dua, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Pembilangnya contoh ini 2 kecil, 6 besar. Nah, contoh lagi 3/5, 6/9, 10/12 dan lain-lain. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya besar daripada penyebutnya. Yang atas lebih besar daripada yang bawah, sehingga bisa dibagi ya. Contoh lain 7/4, 11/7, 12/10 dan lain-lain. Selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilangnya suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya 7/3, ya, artinya 7 dibagi 3, sehingga diperoleh 2, lebihnya ada 1/3. Ditulis 2 1/3. Nah, contoh lain 5/4 sama dengan atau artinya 5 dibagi 4. Berarti dapatnya 1, lebihnya 1/4, seperti itu. Selanjutnya 10/3 artinya 10 dibagi 3. Maka 10 dibagi 3 dapat 3 ya, lebihnya ada 1/3, sehingga bisa ditulis 3 1/3. Sekarang pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Contohnya, lihat, perhatikan gambar di sini. Ini artinya 3/10. Nah, bisa ditulis 0,3. 0,3 bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Ada contoh lain 0,25 merupakan pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Lanjut ke persen. Yang terakhir yaitu bentuk persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Contoh, pecahan persen adalah 8%, artinya 8/100. Contoh lain 25%, artinya 25/100 atau 25 dibagi 100. Kita mengubah pecahan biasa menjadi campuran atau sebaliknya. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa jika ditulis menggunakan simbol yaitu A sama B/C, di mana
A adalah bilang bulat dan B per C adalah pecahan biasa. Caranya 1/2 adalah pecahan campuran, 3/2-nya ini adalah pecahan biasa. Jadi konsepnya seperti ini nih. A B per C, C dikali A ditambah B dibagi C. Nah, penyebutnya sama ya. Oke, contoh. Nyatakan 11/2 dalam pecahan campuran. Caranya bagaimana? 11/2 itu adalah 2 dikali 5 ditambah 1. Nah, 11 bagi 2 itu kita bagi dulu. Yang paling mendekati adalah angka 5. Sisanya berapa? Sisanya 1. Jadi 11/2 itu adalah 2 kali 5 ditambah 1/2. Jadi pecahan campurannya 5, 1/2. Kalau kita pakai pecahan biasa 11/2 kan 5 ya, 5 dikali 2 ya 10. Nah, tambah 1 11 dibagi 2. Nah, langsung aja. Sekarang nyatakan 2/3 dalam pecahan biasa. 4/2/3 udah kita langsung aja. 3 kali 4 tambah 2/3. Penyebutnya tetap sama dengan 3 kali 4 12 tambah 2 14/3. 4/2/3 pecahan biasanya adalah 14/3. Selanjutnya kita mengubah pecahan biasa menjadi desimal atau sebaliknya. Selanjutnya adalah tadi ya pecahan bilangan desimal ya. Bilangan desimal merupakan bentuk bilangan pecahan di mana pada bilangan terdapat tanda koma sebagai pemisah bilangan pecahan. Contoh, ini ada 0,5 sama dengan pecahannya adalah 5/10 atau disederhanakan 1/2. Nah, ini merupakan 1/2 ini pecahan biasa. Konsepnya seperti ini. Lihat di sebelah kanan, A, B, AB per 10, A, BC, ABC per 100, A, BCD, ABCD per 1000. Lihat di belakang komanya, perhatikan. Kalau cuma di belakang koma 1 berarti per 10. Kalau 2 angka per 100, kalau 3 angka dia per 1000. Lihat contohnya, nyatakan 5/8 dalam pecahan desimal. Nah, 5/8 kita jadikan desimal, maka kita coba cari supaya yang mendekati apa 10 apa 100 per 1000. Berarti 100. Coba kita kali 125. Nah, 5 kali 125 625. 8 kali 125 kali 8 kali 125 1000. 625 dibagi 1000, maka kita menggunakan cara ini. Nolnya 1 angka, karena 0 1000 itu 3, berarti 625 nya di belakang koma. Lanjut ke contoh, nyatakan pecahan biasa pecahan desimal ke pecahan biasa atau campuran. Coba kita contohkan 0,015 per 1000. Nah, berarti tinggal kita sederhanakan. 15 dibagi berapa nih bisanya? Coba kita bagi 5, sama-sama dibagi 5. Jadi 15 bagi 5 3, 1000 dibagi 5 200, jadi 3/200. Sekarang contohnya lagi 2,25, berarti kan 225 per 100, karena di belakang koma ada 2 angka. Maka kita coba 225 dibagi, coba 25 dan 100-nya 25 juga. Jadi 225 dibagi 25 9, 100 dibagi 25 4, 9/4. Jika disederhanakan 9/4 ini bisa dibuat pecahan campuran karena 9 pembilangnya lebih besar, jadi bisa ya. Jadi hasilnya ada 21/4. Coba kita selanjutnya dengan persen ya. Kita ganti untuk 50%, contohnya itu sama dengan 1/2%. Itu merupakan pecahan yang memiliki nilai penyebut tetap, yakni 100. Nyatakan 6/25 dalam persen. 6/25 kita harus mengubah penyebutnya dulu menjadi 100 ya. Misalnya 6/25, 6 dikali berapa, 25 kali berapa hasilnya 100, itu dulu yang kita cari. 25 kali 4 berarti 100. 6 kali 4 dan di atasnya pun harus dikali 4. 6 kali 4 adalah 24, jadi 24/100 itu sama dengan 24%. Lanjut ke 6/25. 6/25
Bisa juga dengan kita cari dengan cara kali 100 ya. 6 kali 6/25 ya, kita coba dengan 100/100 tadi ya, kita coret aja 100-nya. 25 100 dibagi 25 itu 4, jadi 6 dikali 4 persen sama dengan 24%, juga bisa seperti itu. Atau nyatakan 75% dalam pecahan biasa. 75% itu sama dengan 75/100. Nah, kita cari 70, kita sederhanakan dulu, dibagi berapakah yang paling kecil. Coba kita sama-sama pembilang dan penyebut kita bagi 25. 75 dibagi 25 itu 3, 100 dibagi 25 itu 4. Begitu caranya ya, untuk merubah pecahan biasa ke persen. Untuk materi ini hanya butuh dicatat saja ya, tidak ada tugas untuk matematika. Jadilah orang yang berilmu dan beradab, ikatlah ilmu dengan menulis. Saja ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.